Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersua, bisa bersimpuh dan bisa duduk menambah ilmu dan iman kita. Semoga kita bukan hanya mendapatkan ilmu sebagai wawasan, tapi juga mendapatkan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang merubah diri kita, sikap kita, lisan kita, cara berpikir kita, sehingga kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Dan itulah yang diwanti-wanti oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, innamal ilmu ma nafa'a wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat dan bukan yang sebatas dihafal, walaupun hafalan sangat penting. Dan beliau tidak pernah meremehkan hafalan, tapi beliau ingin menjelaskan substansi dari ilmu itu sendiri. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, marilah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat tersebut. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita berada di penghujung bab birrul walidain dan silatul arham yang disampaikan oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan seperti biasa di penghujung bab kita akan membahas kesimpulan-kesimpulan penting dan hal-hal yang mungkin belum diangkat atau belum ditekankan di dalam bab tersebut, karena konsep Imam Nawawi adalah menyampaikan dengan singkat, bukan karena beliau atau bukan karena kita lebih ngerti daripada beliau, itu poinnya. Dan hadirin Allah muliakan, di antara kesimpulan yang sangat penting dalam bab ini adalah bagaimana birrul walidain dan silaturahim itu harus lahir dari rahim yang bernama iman, rahim yang bernama tauhid, yang bernama akidah. Itu sangat jelas dan diulang-ulang oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, diulang-ulang. Dan ini yang harus membuat kita mengulang-ulang juga, karena tidaklah Allah mengulang-ulang dan tidaklah Nabi kita alaihi salatu wassalam mengulang-ulang, kecuali karena memang hal itu sangat penting. Hal itu sangat penting karena salah satu fungsi pengulangan adalah menjelaskan betapa pentingnya hal tersebut, betapa pentingnya hal tersebut. Dan kalau kita mengulang, itu berarti kita menekankan dan menganggap itu penting. Ada seorang ibu tanya kepada atau menyampaikan kepada anaknya, jangan lupa sholat ya. Terus nanti besoknya ingetin lagi, jangan lupa sholat. Lalu diingetin lagi, jangan lupa sholat. Apa pesannya? Bahwa sholat itu sangat penting. Sholat itu sangat penting dan jangan pernah diremehkan. Dan hadirin Allah muliakan, begitu juga dengan birrul walidain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dalam surat Al-Isra ayat 23. Dan Allah perintahkan kalian untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Bukankah ini menggabungkan antara perintah bertauhid dan perintah untuk birrul walidain, perintah untuk birrul walidain.
perintah untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah, dan perintah untuk berbuat bakti atau berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan penekanan masalah itu. Begitu juga ketika Allah berbicara tentang albir dalam surat Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Inti dari albir atau kebaikan bukan sebatas mengarahkan wajah Anda ke timur dan ke barat, walakinnal birra man amana billah. Namun albir yang sejati, kebaikan yang sejati adalah pada saat Anda beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wal malaikati wal kitab wal nabiyyin, dan beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab suci, dan beriman kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Lalu Allah sebutkan apa? Dan kau memberikan harta yang kau sukai kepada dzawil qurba, orang yang punya hubungan kerabat dengan Anda. Lihat, silaturahim, konteksnya silaturahim. Wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailin wa fi riqabi wa aqamu salata wa ata zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wa sabirina fil ba'sa'i wa dharra'i wa hina al ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi sekali lagi hadirin, Allah mengatakan inti dari kebaikan, inti dari albir itu beriman kepada Allah, rukun iman yang Allah sebutkan. Lalu setelah itu wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan kau berikan harta, atau dan ia memberikan harta yang ia sukai dan ia cintai kepada dzawil qurba, orang yang punya hubungan kekerabatan, silaturahim dalam konteks, artinya masuk ke dalam ranah itu. Jadi ini menunjukkan lagi-lagi iman yang harus dibangun kalau kita ingin menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh di hadapan kedua orang tuanya, dan iman yang harus kita bangun apabila kita ingin menjadi kakak yang baik, adik yang baik, lalu om atau paman yang baik, tante atau bibi yang baik, lalu ayah yang baik, ibu yang baik, keponakan yang baik, sepupu yang baik, dan seterusnya. Ini semua dibangun dari itu, hadirin sekalian. Ini bukan sebatas hablum minan nas semata, dan itu yang kita perlu tekankan. Karena kita tahu bersama bahwa berbaik dengan orang tua adalah sebuah value yang sangat universal. Hampir bisa dikatakan semua pihak itu menekankan masalah. Lalu apa yang membedakan antara orang beriman dengan yang tidak beriman? Ya iman itu sendiri, ya tauhid itu sendiri, akidah itu sendiri. Dan itu yang membuat birrul walidain serta silatur arham kita benar-benar maksimal dan benar-benar solid dan berada di level yang sangat bagus gitu, hadirin. Karena ketika iman itu kuat, tauhid itu kuat, dan akidah itu kuat, maka kita akan mengerjakan sesuatunya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Karena tauhid adalah ikhlas itu sendiri. Maka konsep kita adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, kurbanku atau sesembelihanku, hidupku dan matiku itu untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ketika kita al-amalu lillah, ketika kita melakukan al-amalu lillah, beramal hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, karena iman kita kuat atau tauhid kita kokoh, maka kita tidak akan mendapatkan kendala yang berarti, atau kita nggak akan mendapatkan aral dan rintangan untuk menatah hati ketika kita birrul walidain dan silaturahim, khususnya ketika orang tua kita tidak perform, khususnya ketika orang tua kita tidak mengerjakan perannya. Dan silaturahim jelas laisal wasil kal mukafi. Silaturahim itu bukan membalas jasa, Jadi al-wasil, kata Nabi SAW, adalah pada saat Anda menyambung orang yang memutuskan Anda, dan menyambung orang yang memutuskan kita, itu butuh jiwa besar, itu butuh kebersihan hati, itu butuh kebeningan jiwa.
Dan pembersih hati terbaik adalah tauhidullah azza wa jalla. Pembersih hati terbaik adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembersih hati terbaik adalah ikhlas. Itu udah pembersih hati. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sikap buruk dari kaum beliau secara umum itu tidak menghalangi beliau untuk silaturahim. Tidak menghalangi beliau untuk silaturahim. Makanya apa kata Nabi kita alaihi salatu wassalam? Secara terang-terangan beliau mengatakan innama waliyallahu wa salihul mu'minin. Sesungguhnya waliku adalah Allah dan orang-orang soleh dari orang-orang yang beriman. Walakin lahum rahimun abulluha bibilaliha. Namun mereka, beberapa bani tersebut, beberapa kaum itu punya hubungan rahim dengan aku, dan aku akan sambung tali itu sekuat tenaga, habis-habisan gitu. Aku basahi gitu, dengan air silaturahim gitu. Artinya mereka bukan waliku, mereka bukan pihak yang punya hubungan denganku di atas cinta, di atas cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak lindungin aku, mereka nggak support aku dan seterusnya, tapi karena mereka punya hubungan rahim denganku, aku akan sambung terus. Itu Nabi SAW. Kok bisa demikian? Sekali lagi, iman. Karena ini pembahasan tentang wali atau wilayah, dan salah satu kaidah dalam wilayah adalah awthaqa ural iman al-hubbu fillah wa bughdhu fillah. Tali iman yang paling kokoh atau ikatan iman yang paling kokoh adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang nggak akan bisa menerapkan wilayah. Mungkin sebagian hadirin agak bingung. Wilayah itu hubungan interaksi yang dibangun karena cinta karena Allah dan benci karena Allah gitu. Tentang loyalitas, tentang kesetiaan gitu, tentang support sistem di antara dua pihak atau lebih yang lahir karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak akan bisa kecuali imannya kuat, gitu aja. Maka hadirin sekalian, kalau kembali lagi di penghujung bab ini, kalau kita ingin mengamalkan dalil-dalil atau ayat-ayat atau hadis-hadis tentang birrul walidain dan silaturahim, tidak cukup hanya dengan fokus ke masalah teknis, nggak cukup. Tapi yang harus kita lakukan adalah kuatkan iman kita, kuatkan tauhid kita, kuatkan akidah kita. Dan terus kuatkan itu. Lalu secara paralel mulai digabungkan dengan hal-hal teknis. Misalnya komunikasi, ngumpul, lalu bicara, dan seterusnya. Kalau hanya mengandalkan teknis, nggak akan efektif. Mungkin akan solid di dunia, mungkin. Tapi bagaimana dengan akhirat kita? Dan sangat rapuh, khususnya kalau seseorang berhadapan dengan orang tua dan anggota keluarga yang tidak baik. Dan itu yang terjadi di mayoritas keluarga besar. Mungkin tidak di keluarga inti, tapi keluarga besar. Dan mungkin juga keluarga inti. Karena kita tahu itulah ujiannya para anbiya wa rusul secara. Itulah ujiannya para nabi dan rasul. Diuji melalui pintu keluarga. Bukankah itu ujian Nabi Adam dengan anaknya, Nabi Ibrahim alaihi wassalam, Nabi Nuh,
Sampai Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa Quraisy hadirin? Kita bilang orang musyrik Quraisy, orang musyrik Quraisy. Siapa Quraisy? Quraisy Fihr. Garis keturunan Nabi SAW ke atas. Itu keluarga besar. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Maka kalau iman kita gak kuat, wah kita akan makan hati terus gitu. Maka selalu mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekali lagi jangan hanya fokus masalah teknis. Teknis penting lah, nggak ada yang meragukan itu. Ngumpul, ngobrol, terus ini mungkin ada liburan bareng keluarga, ketemuan dan sebagainya. Tapi kalau nggak dibangun di atas iman, kita nggak memperbaiki tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sangat rentan, sangat rentan. Sangat rentan. Itu nggak mudah dia sekarang Allah muliakan. Dan itu hal yang sangat sulit, dan itulah dalil-dalil menjelaskan tentang itu. Makanya kan kita tahu lagi-lagi hadis terakhir, hadis Amr bin Abbasah itu kata Nabi Nabi SAW, arsalani bisilati al-arham, Allah mengutus aku untuk mengajarkan silaturahim wa kasir al-awthan, dan menghancurkan berhala, wa an yuwahhadallahu wa la yushraka bih syai', dan disuruh mengesahkan dan mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Kenapa digabungkan? Karena kalau kita melakukan kesyirikan, maka akan berdampak ke birrul walidain dan silaturahim dan hal-hal lain sebagainya. Itu pondasi. Itu pondasi hadirin. Allah Ta'ala bisawab. Jadi jangan fokus hanya masalah teknis. Teknis bagus, buat acara keluarga selama proporsional, selama halal, selama nggak berlebih-lebihan dan nggak kurang juga. Terus kasih sesuatu dan ini. Tapi setiap kita punya tanggung jawab moral untuk memperbaiki imannya masing-masing, memperkuat tauhidnya masing-masing, sehingga itu keluarga benar-benar solid zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin, di dunia dan di akhirat, di dunia dan di akhirat. Ini yang perlu kita renungkan hadirin sekalian. Semoga bermanfaat, dan kita akan lanjutkan lagi kesimpulan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.